akan aku lakukan yang luhur mulia jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat
hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah
jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu.
hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah
dekat tanpa kasih cinta. Hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah
andaikan aku. Mari segenap keluarga kita masuk dalam ruang gedung gereja ini yang akan mengikuti iring-iringan, yaitu pelayan firman kedua mempelai bersama dengan orang tua. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengambil tempat dalam gedung gereja ini. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan salam sejahtera, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan bersama-sama dalam rumah Tuhan di tempat ini untuk kita akan mengikuti ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Gideon Suretno Pananangan dengan Saudari Firanda Novia Wehanto. Susunan acara kita yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga ungkapan hati keluarga, yang keempat foto bersama kedua mempelai, yang kelima, istirahat dan penutup. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah, prosesi iring-iringan kedua mempelai masuk dalam ruang gedung gereja ini akan diiringi lagu Wonderful Day. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Gideon Suretno Pananangan ST dengan Saudari Firanda Novia Wehanto akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Kita percaya bahwa pertolongan kita dalam pemberkatan perkawinan Saudara Gideon dan Pira hari ini, jadilah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Dan bagimu juga. Kita mendengarkan litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan, apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di hadapan, di tengah percobaan hidup. Mari kita angkat pujian, ya Tuhan pada hari ini hadir di hadapan-Mu. Hadapan
Mari berdiri bersama-sama. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang mengembang dan cadang yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Saudara-saudara, kedua mempelai yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi dasar dari pemberkatan perkawinan anak saudara terkasih Gideon Suretno Penenangan ST dengan saudari Firanda Novia Wehanto. Karena itu, kita siapkan bacaan kita dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan mari juga kita siapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan ini. Kita berdoa. Betapa agung karyamu dalam hidup kami ya Allah. Dan itulah yang boleh kami saksikan hari ini melalui anak saudara kami Gideon dan Fira. Mereka lama dalam perkenalan mereka dengan impian, sekiranya Tuhan mengizinkan mereka untuk masuk rumah tangga. Dan itu boleh terwujud hari ini. Kedua belah pihak, orang tua, saudara, dan juga jemaatmu menjadi saksi bahwa hantaran Tuhan sungguh tak terselami. Kami dibuatnya bersyukur dan berbahagia. Dan kami berharap bahagia itu Tuhan juga karuniakan bagi Gideon dan Fira untuk menjalani perjalanan dalam perkawinan anugerahmu ini. Kami sungguh sadar pada diri kami, pada diri Gideon dan Fira tidak ada kekuatan apa-apa tanpa pertolonganmu.
Karena itu kami membuka hidup kami untuk mendengar merenungkan firman-Mu. Uraikanlah dengan baik ya Allah melalui hamba-Mu yang lemah ini. Biarlah firman-Mu ini disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan keluarga yang dimulai oleh Gideon dan Pira hari ini dapat melihat bahwa keberhasilan rumah tangga hanya terjadi kalau kami mengasihi Tuhan. Berkati hamba-Mu menjadi alat-Mu. Kalau masih ada keluarga jemaat-Mu dalam perjalanan menuju ke gedung gereja ini, bersama-sama dengan Gideon dan Pira berdoa kepada-Mu kiranya perjalanan yang dimulai hari ini, walaupun banyak tantangan, tetapi selalu ada jalan keluar. Kami telah sedia dibekali oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 6 ayat 4-9 firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, kepada Gideon dan Pira. Biarlah firman Tuhan ini terus dipelihara dalam menjalani hidup ke depan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema membangun rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Membangun rumah tangga yang mengasihi Tuhan itu berarti dengan tema ini kita diingatkan ada rumah tangga yang dibangun tidak mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saudara Gideon dan Pira, dalam hidup setiap orang, momen paling luar biasa tentu adalah memasuki perkawinan. Karena itu banyak orang menggambarkan perkawinan seperti membangun rumah impian. Saudara-saudara, kalau perkawinan digambarkan sebagai sebuah bangunan rumah ini, rumah impian, tentu dibangun megah dan mahal. Tetapi pondasinya sangat rapuh. Maka tentu bangunan yang megah dan mahal itu mudah hancur. Mungkin hanya angin kencang, belum gelombang laut, baru angin kencang bangunan itu sudah bisa runtuh, porak-poranda. Seperti itu juga tentang perkawinan. Saya setuju dengan mamanya Gideon. Kemarin waktu kami pertemuan, beliau menyampaikan ke saya
perkawinan Gideon dan Pira, kalau boleh sesederhana mungkin. Saya setuju, perkawinan itu bukan bagaimana meriahnya dilakukan, pestanya meriah dan lain sebagainya, bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting dari sebuah perkawinan adalah bagaimana dasarnya. Mengapa saudara-saudara dasar perkawinan itu sangat penting? Kalau boleh dasarnya sangat kuat. Karena kita ada di tengah dunia yang begitu cepat berubah. Dan banyak rumah tangga yang dibangun di atas dasar yang rapuh. Ada rumah tangga yang dibangun di atas dasar perasaan. Ada rumah tangga yang dibangun hanya di atas cinta. Ada juga rumah tangga yang dibangun berdasarkan materi. Semua itu bisa habis, bisa luntur, bisa tiada karena perjalanan waktu. Nah, karena itu pertanyaan penting bagi kita sekarang adalah seperti apa dasar rumah tangga yang harus dibangun agar tetap bertahan sekalipun badai hebat menghantamnya. Pertama-tama, menjawab pertanyaan ini, harus dipahami bahwa perkawinan itu bukan sekadar ikatan antara dua insan, laki-laki dan perempuan, yang saling mencintai. Tetapi lebih dari itu, perkawinan adalah panggilan kudus untuk bersama-sama Gideon dan Pira hari ini, untuk bersama-sama terpanggil membangun sebuah rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Itu mengasihi Tuhan. Gideon dan Pira ingat, kalau Anda mengasihi Tuhan, rumah tanggamu mengasihi Tuhan, berarti kalau hari Minggu ada waktu ibadah bersama dengan umat kudus yang lain. Ini penting karena banyak orang tuanya hebat, mungkin menjadi gereja, tapi anaknya tidak rajin ke gereja. Ini penting menjadi bekal bagi kalian. Jadikan rumah tangga yang Anda mulai hari ini, Gideon dan Pira, sebagai rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Walaupun banyak tantangan badai yang harus dihadapi, tetapi saudara akan berhasil. Bahkan melalui tantangan-tantangan yang terjadi dalam keluarga Kristen yang setia mengasihi Tuhan, hal itu akan menjadi tangga mendapatkan bahagia. Yang kedua, seperti apa dasar rumah tangga yang harus dibangun agar tetap bertahan sekalipun badai hebat menghantamnya. Yang kedua adalah jelas di ayat 4-5 bacaan kita tadi. Saya mungkin kembali baca supaya didengar baik-baik. Firman Tuhan di ayat 4 dan 5 bacaan kita mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini mau menjelaskan Allah itu menyatakan diri dalam 3 pribadi atau oknum. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi dia adalah Esa, dia satu. Kemudian ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Seantero hidup ini harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan
adalah dasar utama rumah tangga Kristen, tidak ada yang lain. Saudara-saudara, sadar atau tidak, kita hidup di mana cinta. Saya tahu Gideon dan Pira mengawali perkenalan ini dengan cinta, dan sampai hari ini saling cinta. Benar? Saling cinta toh? Tapi cintamu bisa berubah karena banyak pergumulan yang dihadapi. Tetapi kasih kepada Tuhan adalah kekal dan menjadi sumber kekuatan dan kemampuan bagi suami istri menjalani rumah tangga. Kasih Allah adalah kekal, tak berubah apapun yang terjadi. Kasih Allah tidak berubah dalam hidup kita. Sedang sukacita perkawinan yang kekasih dalam Tuhan, kedua mempelai, saudaraku Gideon dan Pira. Rumah tangga yang mengasihi Tuhan bukanlah rumah tangga tanpa masalah, tetapi rumah tangga yang tetap kuat karena dibangun di atas firman-Nya. Suami istri rajin baca firman, suami istri rajin ke gereja, dan ini tanggung jawab yang harus berulang-ulang Anda sampaikan kepada anak cucumu nanti. Jangan kita lalai sebagai orang tua untuk menyampaikan pengajaran ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Karena sumber kebahagiaan yang utama adalah ketika kita, rumah tangga kita, apapun yang kita buat, betul-betul mengasihi Tuhan. Nah, karena itu penting bagaimana ini diajarkan terus menerus. Ayat 6 bacaan kita, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kau taruh dalam dahimu, dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya dimanapun. Itu ayat 7 menjelaskan. Mengasihi Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam pikiran, dalam keputusan, dan dalam arah hidup. Apapun yang kita hadapi, Tuhan yang utama. Nah, ayat 6 dan 7 bacaan kita, di situ dijelaskan, rumah tangga yang menjadikan Tuhan sebagai dasar, maka rumah tangga itu bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi tempat mewariskan kasih. Dan itu digerakkan oleh iman. Mengapa saudara-saudara banyak orang membangun rumah yang indah, mungkin bertingkat-tingkat, tetapi lupa membangun kasih berdasarkan iman dalam keluarganya. Dikiranya rumah bagus akan terhormat di hadapan Tuhan. Saudara, kalau melupakan Tuhan, sebagus apapun rumahmu, di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Karena itu kepada Gideon dan Pira sebagai suami istri, kalian melalui rumah tangga ini, ingat, bukan hanya hidup dalam kasih, tetapi juga sadar bahwa rumah tanggamu ini harus menjadi alat untuk mengajarkan, menyampaikan, atau menanamkan kasih kepada anggota keluarga, terlebih anak-anak. Anak-anak itu karunia Tuhan. Coba kita bayangkan kalau kita tidak punya anak lalu menua. Biar banyak uang tak, biar kita kaya, biar rumah tak baik, tapi kalau tidak ada anak-anak untuk bisa mengambilkan makan, minum, atau mengerjakan apa yang kita butuhkan, tidak ada arti uang. Tidak ada arti rumah bagus. Pendidikan bagi anak-anak karunia Tuhan dalam rumah tangga kita penting. Karena itu anak-anak harus menerima keteladanan yang baik. Apa yang
harus kita teladankan kepada mereka. Hari Minggu jangan katakan, nak kamu harus ke sekolah minggu, papa lagi sibuk atau mama lagi sibuk. Nyatakan kepada mereka Anda sebagai orang tua rajin ke gereja dan mereka akan rajin. Nyatakan kepada anak-anak bahwa keluargamu adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, maka persembahan harus diatur dengan baik kepada Tuhan. Karena apa? Hidup ini, segala yang kita miliki bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Maka ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, titipkan kepada kita. Ingat, berkat itu, anak itu adalah titipan Tuhan, bukan hasil kerja kita. Kalau Tuhan mau ambil, bisa saja Tuhan segera ambil. Pertanggungjawabkanlah rumah tangga yang Tuhan anugerahkan cinta, mengasihi Tuhan dengan baik. Pertanggungjawabkanlah anak-anak dan berkat yang Tuhan berikan dalam rumah tangga kita. Kita tahu membawa mereka, membawa harta kita untuk diberkati oleh Tuhan. Itulah makna membangun rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Ayah dan ibu harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Maka anak-anak yang dapat melihatnya bisa mencontohi, bisa menular sifat mencintai Tuhan. Itu ditularkan juga, jadi bukan cuma penyakit yang ditularkan, tapi menularkan hal-hal baik dari orang tua, ayah, ibu. Cinta Tuhan berarti memperlihatkan kepada anak-anak setiap beribadah di rumah kita atau di gedung gereja, ada yang kita berikan kepada Tuhan sebagai jawaban kasih Tuhan yang telah kita terima dan nikmati. Nah, dalam bacaan kita tadi, haruslah juga engkau mengikat di tanganmu dan menaruh di dahimu. Tangan di sini berbicara tentang tindakan kita. Apa yang kita lakukan melalui tangan kita harus menggambarkan kasih. Kemudian ditaruh di dahi, berbicara tentang cara berpikir. Apa yang kita pikirkan harus memikirkan kasih. Dengan kata lain, rumah tangga yang mengasihi Tuhan bukan hanya terlibat dan terlihat di gereja. Kalau hari Minggu datang ke gereja, aktif melakukan pelayanan, tetapi di rumah tidak nyata, atau perjumpaan dengan orang lain tidak nyata. Jadi yang benar adalah rumah tangga yang mengasihi Tuhan terlihat di gereja, aktif melayani, tetapi juga menyatakannya dalam keseharian. Jangan ada kebohongan, jangan ada kemunafikan. Di gereja baik-baik, tapi memperlakukan orang lain tidak adil dan tidak benar, ini munafik. Atau menerima berkat Tuhan tapi tidak tahu bersyukur, ini juga kebohongan. Nah, setiap keluarga atau rumah tangga pasti, setiap suami istri pasti menghadapi masalah. Orang mengatakan ini bahasa klise, masuk rumah tangga berarti mengawali perjalanan panjang dan menawarkan diri untuk menghadapi 1001 macam masalah. Jadi jangan Gideon dan Pira berpikir masuk rumah tangga ini akan bahagia dari hari ini sampai Maranatha. Tetapi melalui pemberkatan perkawinanmu hari ini, saya mohon kalian juga siap untuk menghadapi tantangan baru. Tetapi rumah tangga yang dibangun mengasihi Tuhan, walaupun banyak tantangannya, Tuhan akan menolong untuk keluar dari setiap tantangan masalah yang dihadapi. Bahkan di tangan Tuhan, masalah tantangan hidup dalam rumah tangga yang mengasihi Tuhan, Tuhan buat masalah itu menjadi jalan
kesempurnaan kebahagiaan atau jalan berkat. Nah, karena itu Pira dan Gideon sidang perkawinan yang dikasih oleh Tuhan kedua belah pihak orang tua, sanak saudara. Sekali lagi, rumah tangga yang mengasihi Tuhan bukanlah rumah tangga yang tanpa masalah, tetapi rumah yang tetap kuat karena dibangun di atas kasih-Nya sendiri. Rumah tangga yang mengasihi Tuhan bukan hanya tempat berlindung dari hujan, tetapi tempat di mana kasih dan iman bertumbuh dan di mana Tuhan dimuliakan. Karena itu Gideon dan Pira teruslah berjalan bersama dalam kasih Tuhan, dan jadikanlah rumah tanggamu ini bukan hanya rumah tangga tempat tinggal, tetapi rumah di mana Tuhan tinggal. Karena bisa jadi rumah tangga yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tidak tinggal di situ. Suami atau istri dalam rumah tangga yang selalu egois, kepentingannya saja yang harus didahulukan, bisa Tuhan tidak tinggal dalam situasi itu. Nah, jadikanlah rumah tanggamu sebagai tempat tinggal Tuhan, maka Anda pasti menerima kebahagiaan dan sukacita. Selamat berbahagia bagi Pira dan Gideon. Kalau rumah tanggamu ini saudara membangunnya dalam mengasihi Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti menolong saudara untuk menjalani rumah tangga ini, dan saudara semakin diberkati. Amin. Terpujilah Tuhan dan amin firman-Nya. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 318 ayat 2. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu. Mari bersama-sama dengan semua umat Tuhan di muka bumi ini kita naikkan doa kita melalui doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan, Saudara Gideon Suretno Pananangan ST dengan Saudari Firanda Novia Wehanto.
Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah, kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki Saudara Gideon Suretno Penenangan ST. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Saudara Piranda Novia Wehanto. Hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Gideon Suretno Penenangan ST dan Saudari Piranda Novia Wehanto, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan. Coba berjabat tangan baik-baik, coba buka seloyornya sedikit ya. Jangan ada yang memisahkan kalian. Saudara Gideon Suretno Penenangan ST, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Piranda Novia Wehanto yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau mengaku Saudara Gideon Suretno Penenangan? Iya, saya mengaku. Saudari Piranda Novia Wehanto, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudara Gideon Suretno Penenangan ST yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau mengaku Saudari Piranda Novia Wehanto? Ya, saya mengaku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Silakan bertelut.
sidang perkawinan yang kekasih silakan berdiri dan kita akan menyanyikan bersama-sama Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Cincin tak berujung tak berpangkal, terbuat dari emas, berarti sudah dimurnikan di perapian. Itu melalui proses panjang. Seperti itu juga ikatan cinta di antara Gideon dan Pira hari ini akan selalu menghadapi ujian-ujian iman. Tetapi ingat, ikatan saudara sudah diikat dengan cinta kasih Tuhan hari ini. Saudara telah diberkati dan cincin ini menjadi tanda. Karena itu Gideon ambil cincin ini pasang di jari manis istri kekasih saudara. Memilih engkau, Firanda Nomefia Wehantau, sebagai istriku yang sah di hadapan Tuhan dan di jemaatnya. Terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Ira, ambil juga cincin ini dan pasang di jari manis suami kekasih saudara. Saya, Firanda Novia Weantau, menerima engkau Gideon Suretno Pananangan sebagai suami saya yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya berjanji untuk selalu setia menemani engkau, baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan senang maupun susah, dan baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, sampai maut yang memisahkan kita.
Jemaat yang kekasih, kedua belah pihak orang tua, keluarga, Pira dan Gideon, di tangan saya 2 buah buku. Pertama, Alkitab ini harus menjadi cermin hidup, ya, cermin hidup, selalu dibaca dan dibaca. Dan yang kedua, surat perkawinan saudara Gideon dan Pira. Terimalah kedua surat ini, semoga senantiasa menjadi surat cinta Tuhan dalam menjalani hidup ini. Tuhan menolong dan memberkati. Mari. Silakan keluarga duduk, kedua belah pihak orang tua silakan duduk. Dalam percakapan kami, Pira dan Gideon meminta untuk menyatakan tanda terima kasih kepada kedua belah pihak orang tua. Dan sekarang Pira dan Gideon silakan melaksanakannya. Sebut namaku di dalam
Disilakan persembahan syukur keluarga mempelai. Dengan kasih disilahkan persembahan pujian dari paduan suara PKP Sektor 9 Jemaat GPIB.
Pembawaan pujian yang telah dilantunkan oleh PKP Sektor 9 Jemaat GPIB. Tuhan memberkati ibu-ibu kekasih. Mari kita bersama dengan kedua mempelai menaikkan doa syukur. Kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab Gideon dan Vira telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab itu, di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari membawa persembahan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 181, Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. paduan suara Jemaat Biringkanaya. Yang kedua, paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Yang ketiga, paduan suara Ebenezer Kelompok 5 Biringkanaya. Yang keenam, paduan suara keluarga mempelai wanita. Dengan kasih disilakan.
Mari kita satukan hati kita bersama dengan kedua mempelai Gideon dan Fira, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, sumber berkat dan segala kebaikan, tak henti-hentinya kami memuliakan nama-Mu di tengah-tengah pemberkatan perkawinan anak saudara kekasih kami Gideon dan Fira. Oleh karena Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu, telah memberi kesempatan di hari ini untuk dapat bersama-sama memuliakan Engkau melalui keluarga yang baru terbentuk hari ini. Kami doakan kiranya Tuhan terus memberkati Gideon dan Fira dalam menjalani mahligai rumah tangga mereka. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kedengaran Tuhan terus uraikan dalam mata batin kami sekalian, teristimewa bagi Gideon dan Fira. Kiranya terus membangun rumah tangga mereka, rumah tangga yang mengasihi Tuhan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, maka berkat-berkat-Mu akan dinikmati. Ya Tuhan, berkati dalam melanjutkan tugas, tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah kiranya Engkau terus memberi sukacita bagi Gideon dan Fira dalam melanjutkan wirausaha mereka. Biarlah mereka boleh menikmati sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan mulai hari ini membentuk keluarga ini. Ya Bapa di sorga, berdoa bagi kedua belah pihak orang tua. Tuhan luar biasa memakai kedua belah pihak orang tua kekasih, telah mengantar anak terkasih Gideon dan Fira boleh memasuki rumah tangga hari ini. Mereka telah membimbing mereka dengan baik. Biarlah kehadiran kedua belah pihak orang tua, sanak saudara dan keluarga terus memberi masukan-masukan yang baik bagi Gideon dan Fira untuk menerima kebahagiaan sejati dalam rumah tangga ini. Berkati sanak saudara yang boleh hadir memberi doa restu, terlebih keluarga, tante om yang datang dari berbagai tempat. Ya Tuhan, peliharakan hidup mereka. Tuhan telah menyertai dengan baik boleh tiba di Makassar ini. Kami doakan ketika mereka berencana untuk kembali ke tempat mereka masing-masing, Engkau senantiasa menuntun mereka tibakan dengan baik, dan di tempat anugerah-Mu mereka senantiasa juga menikmati sukacita, menyerahkan ke dalam tuntunan kasih Tuhan akan resepsi perkawinan Gideon dan Fira di restoran Runtono. Ya Bapa di sorga, Engkau memberkati acara yang masih akan dilanjutkan. Kiranya tamu undangan boleh hadir juga memberi dukungan, doa restu bagi Gideon dan Fira melanjutkan perjalanan dalam rumah tangga anugerah-Mu ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kiranya pihak restoran Runtono Tuhan berkati untuk menyediakan segala kebutuhan sesuai dengan kesepakatan keluarga. Kiranya semua itu boleh memberi sukacita bagi segenap keluarga, kedua belah pihak orang tua dan kedua mempelai. Di tengah-tengah perhimpunan ini, pemberkatan perkawinan saudara Gideon dan Fira, kiranya berkat-Mu yang telah kami terima melalui berita firman-Mu terus Engkau uraikan dalam mata iman setiap kami, menjadi pedoman hidup dan juga persembahan syukur, baik hidup kami maupun berkat-berkat-Mu yang telah diserahkan oleh kedua mempelai segenap keluarga
sebagai persembahan kedua mempelai dan juga melalui pundi-pundi. Tuhan berkati semua itu biar boleh digunakan dalam penata layanan-Mu, dan yang masih ada pada tangan kami sekalian dalam kehidupan kedua mempelai, kedua belah pihak orang tua dan keluarga. Tuhan terus berkati berkat-Mu itu agar digunakan dengan baik dalam menata hidup untuk terus berbahagia bersama Tuhan. Berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan ciptakan kedamaian di dalamnya. Pakai pemerintah kami untuk mengatur roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu saja, yang boleh mendatangkan damai sejahtera buat semua. Semua yang telah melibatkan diri dalam pelayanan-Mu saat ini, dalam pemberkatan perkawinan Gideon dan Pira. Setiap kami Tuhan, terus berkati agar kami boleh termotivasi memberi diri waktu kami Tuhan pakai di setiap pelayanan yang Tuhan serahkan. Boleh kami lakukan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Jika sebentar Bapa kami akan kembali ke rumah masing-masing, keluarga akan berbenah bersama dengan kedua mempelai untuk menuju ke restoran Runtono. Biarlah kiranya setiap kami Tuhan berkati agar hari ini boleh kami jalani tidak kekurangan sesuatu apapun, tapi senantiasa merasakan sukacita dan pengasihan Tuhan. Lindungi dan sertai kami sekalian, ampunkan segala dosa kami, dengarkan dan sempurnakan permohonan kami. Syafaat kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang saya baca dari Amsal 3 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap. Gideon dan Pira, segenap keluarga pergilah dan teruslah hidup membangun rumah tangga, membangun kehidupan kita dalam mengasihi Allah, maka terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali kita angkat nyanyian syukur, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
Demikianlah tata ibadah pemberkatan perkawinan Saudara terkasih Gideon Suretno Pananangan dengan Saudari Firanda Novia Wehanto. Segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, pengurus OIG, dan segenap anggota Jemaat Biringkanaya mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai dan segenap keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tetap tenang. Selanjutnya kita mendengarkan ungkapan hati dari keluarga dengan kasih, disilakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili keluarga menyampaikan ungkapan hati atau ucapan terima kasih. Yang saya hormati Ibu Pendeta Abigail, yang saya hormati segenap penatua diaken dari Jemaat Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudaraku dari Jemaat GPIB, segenap pengunjung ibadah perkawinan anak kekasih Firan dan Gideon, terima kasih atas kesempatan dan kehadiran kita semua. Dan selamat siang, shalom. Ya, pertama-tama saya mau mengajak kita sekalian untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena atas penyertaannya kita boleh dikumpulkan di jemaat di sini untuk mengikuti acara ibadah pemberkatan perkawinan anak kekasih kami. Dan sebelum saya masuk di situ, sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Gereja, perkenalkan nama saya John Pananangan. Saya ini saudara dari Neuban, Pak Markus. Namun saya orang barusan masuk di gereja ini karena saya berdomisili di Parepare. Iya. Tadi saya kaget begitu masuk di pintu, ditarik, katanya nanti Bapak yang berdiri di depan. Saya bilang, untuk apa? Menyampaikan ucapan terima kasih. Ya mau tidak mau namanya saudara yang menyampaikan, saya harus siap. Yang sebenarnya masih ada saudara-saudara saya di Makassar sini, orang tua saya yang lebih pantas untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Namun sekali lagi atas perintah saudari saya harus angkat ini. Ya, untuk itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, utamanya kepada segenap Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, di mana acara ini mulai dari awal. Barangkali saya kurang tahu di sini ada bentuk panitia atau tim. Ya, sekali lagi mohon maaf karena saya baru datang langsung disuruh berdiri. Kalau kami di Parepare itu ada panitia, bikin bentuk panitia. Saya kurang tahu di sini. Toh, kalau umpamanya ada atau tidak ada masalah.
Tapi yang jelas mulai dari awal rencana perkawinan anak kami ini tentunya melibatkan semua, utamanya majelis gereja jemaat di sini, memberikan masukan, memberikan bantuan pikiran kepada kakak saya di sini, kepada anak saya di sini, apa yang harus dilakukan dalam rangka acara seperti ini. Untuk itu, atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih. Dan juga ternyata kemarin ada ibadah pra perkawinan Ibu Pendeta ya. Ini saudaraku tidak sampaikan tadi. Terima kasih atas penatelayannya majelis gereja di sini yang telah mengatur segalanya sehingga boleh berjalan dengan lancar. Utamanya pada hari ini. Ibu Pendeta terima kasih telah melayangkan pemberkatan perkawinan kepada kedua anak kami dan juga segenap penatua diaken dari jemaat sini yang telah menata pelayanan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih atas sumbangsinya melayani pemberkatan perkawinan anak kami berdua. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang sempat hadir bersama-sama dengan kami di sini, kita bersama-sama telah mengikuti ibadah ini dalam arti bahwa kita ikut serta mendoakan kedua anak kami ini untuk mengarungi kehidupan yang baru. Ya, dalam rangkaian ini tadi saya kaget sampai ada 5 paduan suara, karena saya dari daerah lain, saya hitung-hitung kok 5. Yang biasanya kami di Parepare hanya, kalau saya dari Jemaat Sion Parepare, hanya paling tidak paduan suara jemaat, PKB, PWGT, paling itu. Ya. Tapi ternyata di sini ada 5 yang merupakan doa buat kedua anak kami. Doa restu terhadap keluarga kami, utamanya keluarga baru ini. Ya, sekali lagi mereka berdua belum kenal saya karena baru ketemu di gereja sini. Ya. Jadi dalam lagu-lagu ini kita yakin bahwa ini adalah merupakan nasihat untuk kedua anak kita mengarungi kehidupan yang baru. Tadi kalau memang betul-betul fokus apa yang disampaikan Ibu Pendeta, simpan itu di dalam hati anakku. Itu bekal untuk mengarungi kehidupan baru kamu berdua. Ya, saya tidak panjang lebar karena ini Ibu Pendeta sudah jelas tadi apa yang beliau sampaikan khususnya kepada anakku berdua. Ya, terima kasih kepada paduan suara dari PKP Sektor 9 Jemaat GPIB. Sektor 9. Kalau di Parepare itu ada GPIB, hanya 1 GPIB juga. Ya. Kemudian paduan suara Jemaat Biringkanaya, PWGT, kemudian Ebenezer dan keluarga Firan dari Manado. Saya tadi itu berbicara dengan anak saya, itu lagu apa itu. Setelah saya dengar-dengar, wah nikmat betul rupanya lagu bahasa Manado. Tapi saya yakin dan percaya bahwa lagu ini adalah merupakan nasihat doa restu untuk kedua anak kita di sini yang baru memasuki kehidupan yang baru. Ya, saya kira seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, karena mungkin masih ada acara catatan sipil. Ya,
saya tidak terlalu panjang. Dan sekalian terima kasih kepada petugas pencatatan sipil yang nantinya akan mensahkan keluarga baru ini di pemerintahan. Iya, terima kasih kepada pemerintah yang bersedia untuk mengangkat pelayanan di pencatatan sipil untuk kedua anak kami. Ya, namun sebelumnya itu, sebelum saya akhiri, atas nama keluarga mengundang kepada kita, menyampaikan kepada kita untuk sebentar malam boleh hadir di restoran Runtono pada pukul 18.30 waktu Makassar. Ya, sekali lagi atas nama keluarga saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama hadir bersukaria di gedung Runtono. Ini yang barangkali yang saya sampaikan. Bila ada yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam sesi foto bersama kedua mempelai. Yang pertama bersama dengan pelayan firman Ibu Pendeta Abigail. Yang kedua bersama dengan Ibu Pendeta Abigail dan Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Yang ketiga bersama dengan majelis dan segenap yang mengambil bagian pada siang hari ini, kemudian dilanjutkan dengan catatan sipil. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa